Kemudian yang kedua tadi, kalau yang ditanyakan itu tentang ru'yat. Ru'yat itu kan proses melihat gitu kan. Ru'yat istilahnya. Ru'yat itu melihat. Ru'yat itu hanya bisa dilakukan ya ketika kita praktek secara langsung. Makanya dari awal tadi saya bilang sumu ru'yati waktu ru'yati, atau berpuasalah kalian kalau kalian melihat bulan, berbukalah ketika kalian melihat bulan. Nah, ini yang seringkali kita gunakan. Kalau ada yang menggunakan metode perhitungan bulan, wujud hilal katanya, perhitungan bulan itu sudah wujud, maka kita berpuasa. Bulan itu sudah wujud, maka kita berbuka. Itu hak mereka untuk menentukan, hak mereka masing-masing. Sementara untuk perhitungan-perhitungan ini tetap kita gunakan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Dimanapun kau berada, semoga selalu kita menjalankan ibadah puasa. Masih bersama kami dalam acara Kembang Podcast spesial Bicara Bincang Ramadan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu Syawal. Mungkin yang kita tunggu-tunggu selama Ramadan itu satu Syawal. Dan kita akan bersama narasumber yang sangat luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman sebagai host dan penyuluh agama Islam Kabupaten Rembang. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya yang paham tentang ru'yatul hilal dan hisab. Kali ini selamat datang Pak Fahrur. Beliau adalah juga sebagai penyuluh agama Islam di Kabupaten Rembang. Kali ini bagaimana Pak Fahrur kaitannya dengan satu Syawal kali ini 1446? Sebelumnya saya tak menyapa sahabat ramah dulu. Sahabat ramah di mana berada, mungkin kali ini kita akan banyak pertanyaan atau banyak hal yang ingin ditanyakan. Bagaimana awal Ramadan kemarin? Kapan kita lebaran? Intinya kan itu pertanyaan yang ingin Anda Mas Khalil sampaikan tadi kan itu. Kapan kita lebaran? Bahwa untuk mengawali atau mengetahui kapan kita lebaran, tentunya kita sudah tahu kapan kita mulai puasa. Perlu diketahui Mas Khalil ya, bahwa jumlah hari di bulan Hijriyah itu kalau kita hitung secara rinci itu jumlahnya adalah 29,5 hari. Jadi di dalam bulan Hijriyah seringkali muncul hitungannya 30, 29, 30, 29, terus 30, kemudian 30 lagi. Nah, ini yang berawal dari sinilah kadang. Nah, itu terjadi, konflik itu terjadi seringkali berawal dari kapan hurufnya matahari atau tenggelamnya matahari, kapan istimanya matahari dan bulan, sehingga bisa menentukan kapan awal bulan itu terjadi. Itu Mas Khalil ya. Okay. Kemudian kalau kita seringkali orang bertanya-tanya, apa sih ru'yat itu, apa sih hisab itu? Dua-duanya adalah sebuah kajian ilmu yang ada berkaitan, selalu berkaitan. Karena kebiasaan awal bulan itu sudah bisa dihitung dari awal, namanya hisab urfi. Makanya untuk mengetahui awal Ramadan tadi, untuk mengetahui awal Syawal, kita harus tahu juga awal Ramadannya seperti apa. Bagaimana
sabda Rasul, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Itu yang kita menggunakan konsep ru'yat. Tapi ru'yat sendiri juga seringkali harus mempertimbangkan kisah-kisah urfinya. Wah, salah kalau kamu melihat bulan. Berbukalah ketika kalian melihat bulan, gitu kan. Nah, untuk mengawali tadi Mas Korel membicarakan tentang kapan kita berlebaran, bersatu Syawal, bereuforia dengan kebahagiaan setelah kita melaksanakan Ramadan satu bulan penuh, gitu. Untuk kebiasaannya, seringkali ru'yat itu akan dilakukan di tanggal 29. Ya. Seringkali akan terjadi di tanggal 29. Karena apa? Konfliknya itu terjadi adalah ketika di akhir tanggal 29. Ya. Kalau sudah 30 jelas besoknya pasti tanggal 1. Karena nggak ada tanggal Hijriah itu 31. Ini nggak ada. Seperti Masehi ya 31. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang bulan Hijriah, ru'yat pasti akan dilakukan di tanggal 29. Karena untuk mengantisipasi awal Ramadan, awal bulannya ini di tanggal 1 atau akhir bulannya itu 29 atau 30. Ya. Makanya ru'yatnya dilakukan di tanggal 29. Nah, untuk besok, untuk Syawal besok, insya Allah kalau kita perhitungkan dari kisah urfinya bahwa pada tanggal 29 besok itu istima bulan dan matahari akan terjadi pada pukul 17.57 menit. 17. Gini Mas Korel ya. Iya. Istima bulan dan matahari itu adalah pertemuan pada garis lurus antara matahari dan bulan dan titik kita berada. Oke. Ya. Matahari, bulan dan titik kita berada. Sehingga bayangan bulan akan terjadi kalau matahari sudah tenggelam, kemudian bulan akan naik ke arah timur. Kalau bahasa kita ke arah timur, matahari tenggelam, bulan ke timur, maka akan ada bayangan. Lah, bayangan itulah yang dinamakan bulan. Tapi kalau kita lihat, kita kaji secara kisah urfi bahwa besok istima bulan dan matahari pada tanggal 29 Ramadan besok itu pada pukul 17.57, otomatis sudah terlalu sore gitu kan, sudah mendekati malam, dan hurufnya terbenamnya matahari itu pada pukul 17.41. Jadi matahari sudah tenggelam dan baru ada istimanya bulan dan matahari. Jadi nggak mungkin kita bisa melihat bulan. Ya, secara otomatis besok kalau menentukan satu Syawalnya dapat dipastikan, ini darah Ishaq Akil ya, dapat dipastikan puasa kita besok akan 30 hari. Dan lebarannya insya Allah di tanggal 1 Syawal itu pasti. Ya, 1 Syawal ya. 1 Syawal itu pasti. Bukan 1 Masehi ya. Di 1 Syawal itu pasti. Dan insya Allah puasa kita besok karena kita mulai hari Sabtu, maka besok lebaran akan ada di hari Senin. Hari Senin. Iya, Senin. Pak Fahrur, tadi sudah dijelaskan tentang 2 metode kita menentukan 1 Syawal, ya Pak? Iya. Nah ya, ketika kita metode 2 itu ada namanya hisab dan ru'yah. Tentunya hisab itu perhitungan yang kita tidak menunggu akhir bulan Ramadan kita baru menghitung. Tentunya sudah jauh-jauh kita hitung, benar ya Pak ya? Dan ada nanti hisab ru'yah, yaitu ketika di akhir bulan atau tanggal 29 Ramadan akan kita adakan Ru'yatul Hilal. Nah, di sini Bapak yang ingin saya tanyakan, untuk hasil dari ru'yah hisab sendiri itu bagaimana Pak saat ini Pak? Ya, ini Mas Khalil ya. Bagaimana saya bilang tadi bahwa hari di bulan Hijriah itu jumlahnya tidak genap 30 hari. 29,5 hari dalam 1 bulannya. Makanya di bulan Hijriah itu
ada jumlah harinya itu 29, ada jumlah harinya 30. Dalam urutannya ada yang 29, 30, 29, 30, 30, 29 gitu kan. Jadi untuk mengawali bulan Hijriah itu dapat dihitung dengan memasukkan beberapa metode perhitungan. Yeah. Salah satunya adalah memperhitungkan tata letak kita dengan posisi bulan. Salah satunya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Nah, dalam perhitungan ini, perhitungan perhitungan kami pada bulan ini untuk mengetahui 1 Syawal besok, itu insya Allah kalau kita melakukan itu kan pasti di tanggal 29 Mas Bro, ya. Yeah. Bagaimana yang biasa dilakukan itu kan kita hisab ru'yat di tanggal 29. Nah, kita hitung juga yang ada di tanggal 29. Prediksi bulan di tanggal 29 seperti apa. Gitu. Makanya kalau sudah 30 nggak usah diru'yat, Mas. Ngapain diru'yat? Oh, sudah 30. Kan nggak ada. Jelas ya. Jelas. Kan nggak ada bulan Hijriah itu kok 31 kan nggak ada. Nah, makanya untuk perhitungan itu bulan Syawal besok, kalau kita perhitungkan di akhir bulan tahun ini, di 446 Hijriah ini, itu istimak bulannya itu besok terjadi pada pukul 17.57 menit 38 detik. Jadi pukul itu ada garis lurus antara pertemuan matahari, bulan, dan titik kita. Kemudian matahari terbenam atau huruf ya, seringkali bahasa falaknya itu seringkali disebut dengan istilah huruf. Itu pukul 17.41 menit 0,704 detik. 07,04 detik gitu ya. Jadi matahari sudah tenggelam. Ya. Kemudian baru ada istimak bulan dan matahari, sehingga sangat tidak mungkin ada bayangan bulan di tanggal 29. Kemudian letak matahari terbenam adalah 270 derajat 28 menit 29,11 detik. Jadi posisi tenggelamnya matahari di garis itu di 200 berapa ya? 273 derajat ini tadi. Sehingga ketika hari esoknya kalau kita bisa melihat bulan, besoknya berarti di tanggal 30 Syawal, di 30 Ramadan. Insya Allah posisi bulan akan kelihatan secara terlentang. Dan insya Allah akan kelihatan di atas 5 derajat kayaknya nanti. Di atas 5 derajat. Ya. Berarti dari hasil hisab itu kemungkinan Ramadan diakhiri pada tanggal 30 Ramadan, kita genapkan 30 Ramadan, sehingga pada tanggal 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 31 Maret ya, tentunya. Dari Senin ya Pak? Ya. Senin atau Ahad? Hari Senin. Oke. Itu mungkin cukup Pak ya, kaitannya dengan metode-metode itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau yang ditanyakan itu tentang ru'yat itu kan proses melihat gitu kan. Ru'yat istilahnya. Ru'yat itu melihat. Ru'yat itu hanya bisa dilakukan ya ketika kita praktek secara langsung. Makanya dari awal tadi saya bilang sumu liru'yati waktu liru'yati, atau berpuasalah kalian kalau kalian melihat bulan, berbukalah ketika kalian melihat bulan. Nah, ini yang sering kali kita gunakan. Kalau ada yang menggunakan metode perhitungan bulan, wujud hilal bahasanya kan, perhitungan bulan itu sudah wujud.
maka kita berpuasa. Bulan itu sudah wujud, maka kita berbuka. Itu hak mereka untuk menentukan. Hak mereka masing-masing. Sementara untuk perhitungan-perhitungan ini tetap kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dasar yang ada. Soal keyakinan mereka yang menggunakan hisab, menggunakan wujudul hilal atau ru'yatul hilal, itu hak mereka masing-masing gitu ya. Karena teman-teman kita yang di Muhammadiyah pasti menggunakan wujudul hilal. Nah, yang orang-orang itu seringkali menggunakan konsep ru'yatul hilal. Melihat bulan maka puasa. Melihat bulan maka berbuka. Kalau orang Muhammadiyah, bulan sudah ada. Walaupun kelihatannya masih di bawah 3 derajat atau 2 derajat sekian. Maka mereka sudah berpuasa. Demikian juga dengan berbuka. Bulan sudah wujud, sudah ada. Walaupun cuma derajat, mereka akan berbuka. Tapi untuk tahun ini, insya Allah tidak ada perbedaan. Sama. Puasanya akan tetap 30 soalnya hari. Karena dan ru'yah itu ya, insya Allah. Karena apa itu tadi yang saya bilang, istimewa bulan dan matahari itu badal huruf. Sehingga bayangan bulan tidak akan kelihatan pada tanggal 29. Insya Allah puasanya akan tetap 30 hari. Itu Mas Hilal. Kasih Pak Fahrur. Ya. Mungkin itu metode yang disampaikan Pak Fahrur mungkin yang sudah jelas bahwa 1 Syawal atau akhir Ramadan pada tahun ini yaitu insya Allah akan genap sampai kita tanggal 30 Ramadan. Sehingga dilihat dari hasil hisabnya pun pada tanggal 29 kita belum melihat bulan tersebut. Dan insya Allah nanti antara teman-teman Muhammadiyah dan teman-teman NU insya Allah akan lebarannya akan bersama-sama. Sehingga kita kelihatan lebih ramai, kita lebih silaturahim, lebih kita akrab semuanya, tidak ada beda antara satu dan satunya. Mungkin itu kita menentukan tanggal 1 Syawal. Jangan lupa ketika tanggal 1 Syawal juga kita harus bersilaturahim juga ya Pak ya. Oke. Kita juga membersihkan hati. Maka dari itu kami dari tim podcast Rembang juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin 1446 Hijriah. Terima kasih Pak Fahrur. Semoga kedepannya lebih sukses di BHR dan dalam pekerjaan kita lebih sukses. Amin. Terima kasih untuk Pak Fahrur. Yuk, mungkin itu cukup ada satu kalimat yang disampaikan. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa apapun alasannya, keputusan pemerintah untuk menentukan 1 Ramadan adalah perintah ulil amri, gitu Mas ya. Yang terakhir, untuk 1 Syawal, saya secara pribadi atas nama Badan Hisab Ru'yat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian. Terima kasih. Cukup dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.